Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kalian yang ingin membuat soal menggunakan Google Form, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah masuk ke Google. Habis itu cari bagian dari Google Form. Kalau sudah, tulis di situ ada Google Form Create. Diklik langkah pertama. Nah, habis itu masuk ke Go to Google Forms. Otomatis kalau kalian akun Google yang sudah terhubung dengan Gmail kalian, otomatis langsung seperti ini tampilannya. Yang pertama kalian beri form tanpa judul, di situ klik dulu misalnya ada latihan 1. Di sini deskripsinya bisa kalian buat apa saja. Kalau di sini saya contohnya adalah pilihlah jawaban yang benar. Habis itu klik lagi. Kalau kalian ingin membuat formnya agar bisa langsung menggunakan nama dan kelas, bisa kalian klik di sini, kasih tulisan nama. Nah, habis itu kalian jangan lupa mengklik bagian wajib diisi yang berwarna ungu di bawah. Habis itu tambahkan lagi di bawahnya. Situ bisa kalian tulis kelas. Habis itu apabila nanti di sini ditawarkan, kalian bisa cari langsung sini orientasi pilihannya, ada pilihan ganda, jawaban singkat, paragraf, dan lain-lain. Pilih saja jawaban singkat karena mereka cukup menulis nama kelasnya saja. Habis itu langsung klik tambah lagi. Nah, misalnya di sini kita bisa memulai dengan soal pertama. Nomor 1 misalnya pertanyaannya adalah 12 ditambah 5 sama dengan, ini contoh, hanya sekedar contoh ya, sama dengan, kita bisa masukkan pilihan gandanya. Yang A misalnya jawabannya adalah 15. Nomor 2 misalnya jawab B nya adalah 16. Di sini 17. Di sini 18. Dan terakhir misalnya di sini adalah 20. Lalu tambah lagi. Nah, di bawahnya bisa kita tambah lagi. Soal yang kedua misalnya adalah 5 dikurang 2 sama dengan, pilihannya 1, 2, 3, 4, 5. Tambah soal lagi, kita bikin sampai 5 saja ya. 60 dikurang 14 sama dengan 29. Misalnya jawabannya nomor sini lupa saya kasih sama dengan, pilihan B nya adalah 30 46, 47, 45. Tambah lagi guys soalnya. Nah, bisa ditambah soalnya, di situ ada 12 ditambah 19 sama dengan, pilihannya di situ 31, 21, 30, 29, 28. Tambah lagi, ini sudah berapa guys pertanyaannya? Sudah 1, 2, 3, 4, 1 lagi ya. Kita bikin 5 saja contohnya. Di sini 54 ditambah 6, pilih sama dengannya lupa, sama dengan 1, jawabannya 61, yang B nya 60, di sininya 59, yang D nya 54, dan E nya 59. 50
7. Selesai. Nah, jangan lupa ya diklik pokoknya bagian wajib diisi. Kalau nggak wajib diisi nanti itu kalau benar salah jawabannya mereka nggak punya nilai. Nah, habis itu langsung naik ke bagian atas, cari titik 3, diklik di sana. Kita bisa mengaplikasikan lihat dulu sementara, pratinjau. Nah, nanti akan muncul latihan soal berbentuk seperti ini di bagian link yang dikirim ke anak-anak. Nah, ini kan bentuknya. Nah, habis itu kita kembali lagi ke awal. Yang pertama kita klik lagi bagian garis 3, pilih setelan atau pengaturan. Masuk di situ bagian di sini yang pertama bagian umum kita isi dulu bagian batasi ke 1 tanggapan. Habis itu presentasi di situ bisa kita ambil bagian dari tampilkan status progres, kita centang dan kita geser lagi. Di sana ada sampingnya kuis. Jadikan ini sebagai kuis, diklik. Yang kedua adalah ini rilis nilai segera setelah setiap pengiriman, klik di situ dan jawaban yang benar nggak usah dicontreng karena kalau kita klik di situ nanti siswa bisa melihat jawaban yang benarnya apa saja. Takutnya mengantisipasi kalau siswa ada yang curang men-screenshot jawaban mereka dan dikirim ke teman, jadi nggak usah ditampilkan jawaban yang benar. Setelah itu selesai, simpan, klik simpan. Nah, habis itu kita bisa membuat kunci jawaban agar nilainya bisa diterakan di setiap soalnya. Karena ini bagiannya 5 soal, berarti kalau nilai 100 dibagi 5, satu soalnya sama dengan 20. Kita klik yang ada garis-garis di atas 3 garis 2. Di situ klik yang ada bagian contreng di bawah yang seperti ini. Kita isi dulu poinnya karena tadi sudah tahu 20 per soal. Klik di sana poinnya 20. Jawabannya benar 12 tambah 5 sama dengan 17. Berarti C jawabannya selesai. Lanjut ke soal di bawah, klik lagi. Nah, setelah sudah kita klik bagian sini, kita dapat melihat bagian contreng di bagian kiri layar. Seperti ini, klik. Kita beri nilai lagi, setiap nilainya misalnya di spek 20. Sudah 5 kurang 2 sama dengan jawabannya 3, berarti C jawabannya ya. Selesai. Ambil lagi di bawahnya, klik bagian soal, klik di sini dan kita bisa ganti nilainya 20. 60 dikurang 14 sama dengan jawabannya adalah 46. Oke, setelah itu selesai. Bagian di bawahnya lagi, klik di sini, isi nilai 20. 12 ditambah 19 sama dengan 31, bagi jawabannya adalah A. Selesai. Bawahnya lagi ada satu soal. Di sini ada yang pertama kita klik centang, isi nilai 20 dan jawaban 54 ditambah 6 sama dengan 60. B jawaban selesai. Kalau kita lihat lagi nggak ada soal di bawahnya. Lanjut kita bagian dari respon, klik di respon. Nah, habis itu kita bagian ada di situ ada warna hijau, pilih tanggapan, klik buat spreadsheet baru, buat, klik. Nah, setelah itu kita dapat membagikan linknya ke semua teman. Nah, nanti akan muncul seperti ini langsung guys kalau kita langsung terhubung ke bagian dari Google Drive. Nah, nanti kalau siswa menanggapi soal kita dan menjawab, di sini akan muncul nanti ada tampilan waktu mereka mengakses soal, skor mereka berapa, nanti ada nama siswanya siapa dan kelasnya siapa sesuai dengan mereka isi di bagian soal tadi. Di sini ada per item soal mereka, jika salah dan benar ketahuan di tempat kita. Setelah kita kembalikan ke sini, kembali ke Google, kembali ke awal. Kembali Google. Nah, di sini kita kembali dulu. Kita kembali ke pertanyaan, pastikan. Habis itu kita ambil yang bagian atas. Kalau mau membuat warna bisa di sini warna tampilan nanti di belakang layarnya, tapi nggak usah dulu, kita proses belajar membuat soal.
terapkan. Nah, kita ambil yang bagian dari segitiga seperti pesawat, kita klik yang ini. Nah, habis itu salin linknya, disalin. Kalau sudah disalin, kita bisa keluar dari sini. Nah, kita buka Google Classroom. Nah, kita masukkan testing di kelas 11 misalnya. Nah, di sini ada classwork atau tugas kelas. Klik bagian tengah, tambah assessment. Habis itu kita namai di sini exercise, misalnya exercise 7, karena saya sudah 7 kali memberi tugas. Habis itu situnya kerjakan dengan teliti. Topiknya misalnya di sini adalah soal baru misalnya saja. Di save, kita klik bagian di atas yang bagian di samping segitiga, tambahkan link. Baru setelah itu kita copy link yang tadi, kita tambahkan dan kita kirim. Otomatis link itu akan muncul nanti di bagian tugas siswa. Nah, di sini ada muncul sama dengan soal baru. Mereka dapat mengakses di sini. Nah, di situ bisa diklik mereka dan instruction, dan soalnya bisa diambil oleh mereka di bagian sini nanti. Nah, di sini akan muncul link yang mereka akses tadi. Kalau sudah, mereka dapat bisa menjawabnya. Di sini belum dimasukkan link. Ini linknya. Nah, di situ ada link, di save. Tadi belum masuk, guys. Nah, habis itu kita kembali ke awal, masuk ke Google Classroom. Misalnya tadi saya menguploadnya di bagian kelas 11, diklik di bagian kelas 11. Di situ ada di tengah classwork atau tugas siswa, tugas kelas. Di situ klik soal baru, klik. Nah, bagian instruksi, nah di situ ada muncul. Dia pasti akan membuka ke Google otomatis. Nah, mereka akan menemui soal yang ada di sini tadi. Nah, tunggu dulu kan ini sinyalnya kurang bagus. Nah, mereka akan mengakses, contohnya mereka akan mengisi contoh, misalnya isi namanya adalah Yasmin Nabila misalnya saja ya. Setelah itu dia akan mengisi kelas 11 IPS 1 misalnya. Dia akan menjawab nomor 1 jawabannya misal 17, nomor 2 jawabannya 3, nomor 3 jawabannya sama dengan 46. Habis itu 31 dijawabnya. Bagian terakhir dia menjawabnya sama dengan 60. Nah, setelah selesai dia akan kirim. Otomatis dia akan menemukan lihat skor. Dilihat. Nah, dia mendapat nilai 100 per 100. Berarti dia jawabannya benar semua. Setelah itu kita bisa mencek siapa siswa yang masuk ke bagian soal kita tadi. Kita buka kembali ke Google Drive. Ini tugas-tugas siswa yang dulu. Nah, habis itu kita bisa melihat nilai siswa. Nah, ini bagian yang muncul tadi, guys. Nah, ini nilai siswa seakan muncul. Ini soal yang tadi kita bisa cek siapa saja yang merespon. Kita buka. Tadi soal yang baru dibikin tadi. Nah, di situ kita bisa melihat siapa saja yang sudah merespon. Di sini kita lihat, klik respon. Nah, sudah ada satu, guys, yang masuk responnya. Siapa dia? Nah, di sini ada namanya Yasmin Nabila. Nah, dan kita bisa melihat bentuk nilainya tadi berapa. Di sini. Di bagian Google Drive, buka.
Di sini formulir respon. Nah, dia pasti otomatis akan ada di sini. Kita ulang kembali. Ada gangguan sedikit. Nah, di situ ada muncul nanti. Nah, jam yang dia menjawab tadi jam 14.00. Nah, di situ ada 2 orang ternyata dikiranya masuk. Nah, di situ ada Yasmin Nabila, kelas 11 IPS 1. Dia nilainya 100 dan di bawahnya ada Fahrul. Mungkin ini dikiranya tugas asli. Nah, sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Semoga kalian bisa untuk membuat siswa kalian lebih mudah belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.